Dalam rangka memperkuat konsolidasi internal organisasi, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Cabang atau Muscap. Agenda 5 tahunan ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas partai sekaligus menyiapkan langkah strategis menuju pemilu 2029. Puluhan peserta mengikuti musyawarah cabang P3 Kabupaten Bojonegoro yang digelar Minggu siang di gedung DPC P3 Bojonegoro, Jalan Panglima Polim. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris DPW P3 Jawa Timur Zainal Arifin, Bendahara DPW P3 Jawa Timur Umil Sulistioningse, Ketua DPC P3 Bojonegoro Sunaryo Abu Main, Sekretaris DPC P3 Bojonegoro Muhammad Zainul Mustafa, perwakilan fraksi P3 Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang atau PAC P3 se-Kabupaten Bojonegoro. Mengusung tema transformasi P3 untuk Indonesia, Muscap kali ini menjadi bagian dari upaya pembaruan organisasi. Transformasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembenahan struktur partai, namun juga perubahan sikap dan perilaku kader agar lebih terbuka terhadap berbagai perkembangan dan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Semangat transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas internal partai, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta membangun organisasi yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika politik menuju pemilu 2029. Muscap yang merupakan agenda 5 tahunan ini memiliki tujuan utama membentuk tim formator yang akan menyusun kepengurusan DPC P3 Bojonegoro untuk masa bakti 5 tahun mendatang. Pada Muscap kali ini peserta hanya memilih 7 orang tim formator yang terdiri dari 4 perwakilan PAC, 1 perwakilan DPC, 1 perwakilan DPW, dan 1 perwakilan DPP. Sekretaris DPW P3 Jawa Timur Zainul Arifin menjelaskan bahwa P3 tidak menargetkan atau menentukan sosok tertentu untuk menjabat ketua DPC. Seluruh proses akan dilaksanakan melalui mekanisme tim formator dan ditetapkan dalam sidang pleno berdasarkan kesepakatan bersama. Muscap DPC P3 Bojonegoro ini bagian dari rangkaian menjalankan amanah DRT yang kapan hari kita sudah melakukan muktamar pasca 3 bulan aturan ADRT, muswir. Hari ini Muscap di tingkat DPC P3 Bojonegoro. Ya, dari 38 kita sudah melakukan 32 DPC. Untuk tadi kan Bapak bilang juga transformasi ya. Bisa ditekankan Pak untuk kader siapa saja yang terpilih ini maksud dari transformasi itu apa? Transformasi adalah ini bentuk perubahan ya. Perubahan. Jadi kita mainstreamnya sikap perilaku harus berubah dan membuka diri bagi kader-kader yang ada di Bojonegoro nasional ya. Yang kemarin ini konsentrasi kita pada sosok pesantren, hari ini kita membuka diri dari kalangan Ansor, dari Batayat, Muslimat, Pemuda Pancasila, HNU, TNI maupun yang lain. Ya, kita berharap mereka mau bersama kita membesarkan P3 di wilayah masing-masing secara nasional. Target untuk siapa yang pemimpin yang nanti terpilih, targetnya apa Pak? Target saya tidak mentarget siapa yang jadi ketua karena ini mekanismenya beda. P3 melalui mekanisme formatur ya. Hari ini nanti sidang-sidang pleno nanti disepakati bersama yang siapa, yaitu yang nanti memproses ya, menggodok untuk menata kepengurusan ke depan. Namun perlu dipahami formatur ini adalah sebuah kesepakatan bersama, belum keputusan kepada DPP ya. Jangan salah bahwa formatur ini hanya adalah sebuah kesepakatan ya. Kesepakatan bersama antar pengurus ya. Nanti formatur membuka aspirasi kepada PAC yang ada di Bojonegoro ini, sehingga untuk masukan nama-nama ketua DPC siapa, menjaring aspirasi ya ke pondok pesantren juga, ke lembaga yang tadi saya sebut, ada TNI, ada Batayat, Muslimat dan lain sebagainya. Satu lagi Pak, saya nanti setelah formatur itu nanti apa sih pesan khusus untuk dari DPP ke P3 Bojonegoro ini untuk banyak? Pesan saya ya, hari ini ketika kita sudah mengambil tema transformasi,
mau tidak mau, siap tidak siap yang namanya kader. Besok P3 Bojonegoro ini ya harus menambah kursi, ya harus wajib menambah kursi daerah, provinsi maupun nasional ya. Ini tentunya kenapa target kita harus masuk lolos parlemen lagi. Dan yang kedua, maka dari itu habis muscap 3 bulan nanti harus melakukan musancap ya. Setelah tim formator terpilih, proses selanjutnya akan dilanjutkan melalui rapat formator di tingkat Jawa Timur. Hasil rapat tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan struktur kepengurusan DPC P3 Bojonegoro untuk masa bakti 5 tahun mendatang. Tim formator yang terbentuk akan menyusun struktur kepengurusan mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara hingga majelis-majelis partai. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya partai untuk membangun kepengurusan yang solid, demokratis, dan mampu menjawab tantangan organisasi di masa mendatang. Ketua DPC P3 Bojonegoro Sunaryo Abu Main menyatakan bahwa terkait sosok yang akan mengisi jajaran kepengurusan baru hingga kini masih belum ada bocoran mengenai nama-nama yang akan diusung. Seluruh proses masih bersifat internal dan akan ditentukan melalui mekanisme tim formatur serta sidang pleno berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi 5 tahunan bisa musyawarahkan setiap 5 tahun sekali jabatan bisa. Berapa untuk penyegaran sertanya ada dari pengurus anak cabang atau kecamatan, ketua dan sekretaris ke kabupaten serta DPC dan ini ya. Nanti satu hari nanti bisa sampai itu mengatur itu pimpinan sekretaris daerah. Muscap hari ini nanti pemilihannya hanya memilih tim formatur. Tim formatur itu perwakilan dari PAD 4 orang, DPC 1, dan DPW, DPP dan jumlahnya 7. 7 formatur itulah nanti yang akan menyusun struktur kepengurusan mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan sekretaris termasuk majelis jangka waktu 5 tahun. Ini cuma formatur aja. Formatur memilih formatur. Selanjutnya apa? Setelah itu saya memilih formatur. Setelah formatur terpilih, nanti akan rapat formatur di Jawa Timur. Berarti 7 orang ya untuk tim formaturnya. Tim formatur semuanya 7 orang, terdiri 4 dari PAD perwakilan yang dipilih nanti, 1 dari DPC, yang 1 dari DPW, yang 1 unsur dari DPC. Jadi 7 orang. Bocoran kira-kira ini ada berapa calonnya kan? Karena ini rapat, nama sini tidak bisa bocor karena rapat. Tidak ada yang menguat siapa itu Tidak ada. Kalau rapat tidak ada bocoran. Oke. Ini tidak bisa bocor. Dan kelihatan ada kisi-kisi gitu. tidak ada. Oke, siap. Ya lancar Pak ya. Amin. Terima kasih. Melalui musyawarah cabang ini, P3 Kabupaten Bojonegoro berharap mampu membentuk kepengurusan yang solid, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, serta memperkuat langkah organisasi dalam mewujudkan target kemenangan pada pemilu 2029. Yoga Pranata, JTV, Bojonegoro.